Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok supervisi pendidikan kali ini mengunjungi SMA Muhammadiyah Manado yang berada di Wonosak Tanjung. Nah, kali ini kami sudah bersama dengan Ibu Nasra Umar, sorry, selaku kepala sekolah di sekolah SMA Muhammadiyah. Makasih atas kesempatannya, Bu. Jadi maksud dan tujuan kami mungkin membahas terkait dengan tata kelola sekolah di masa pandemi ini, Bu. Jadi memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi, bukan cuma dalam ranah pendidikan, tapi juga banyak ranah, misalnya ekonomi dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya akan memulai pertanyaan terkait dengan apa kendala-kendala saja yang dihadapi, Bu, selama pandemi ini dalam proses luas lah, pembelajarannya ataupun administrasinya. Ya, yang pertama saya jawab mengenai proses pembelajaran. Memang saat pembelajaran dilakukan secara daring itu memang menyulitkan karena menyusahkan siswa juga guru. Karena yang pertama, tidak semua siswa mempunyai HP Android untuk mengikuti program belajar daring. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami memerlukan siswa untuk memaksa lewat daring, itu tidak akan bisa. Jadi yang tidak punya alat komunikasi seperti HP kami panggil ke sekolah untuk mengambil pelajaran, misalnya hari ini bahasa Indonesia dengan PKN. Kami berikan modul, mereka kerjakan di rumah, atau soal mereka kerjakan di rumah. Setelah itu kami beri waktu, misalnya dari jam 7:30 kami beri waktu sampai jam 2. Jam 2 sudah diantar ke sekolah. Itu mengenai pembelajaran. Kalau mengenai administrasi, misalnya dana infaknya atau apa, itu tergantung karena kami lihat situasi juga kan. Kalau kita mau paksa orang tua tidak bisa. Karena apa? Yang pertama, masalah pandemi atau COVID-19 itu menghalangi sama sekali, terutama pencarian orang tua. Jadi kami sepintar-pintarnya lah bagaimana menyelipkan dana untuk pembayaran biaya transportasi dan lain sebagainya. Mungkin itu. Jadi mungkin pembelajaran daringnya tidak full ya di Iya. HP karena kendala-kendala tidak ada gadget dan lain sebagainya. Dan memang. Nah, terus ini kan proses pembelajarannya itu yang daring dan pemberian tugas kan ya. Nah, kira-kira proses pengontrolan peserta didik itu sendiri bagaimana? Nah, itu dikontrol. Jadi misalnya begini, kami di sini sudah ada guru yang memang khusus mengontrol. Jadi kalau dikontrol itu biasanya ke rumah-rumah dulu, menemui orang tua, menyampaikan bahwa ini anak ini belajar lewat daring. Setelah mereka pertama itu mengerjakan bagus, tapi ada kendala DP hari kedua, hari ketiga mulai kendor, alasan tidak punya HP, tidak punya kuota dan lain sebagainya. Padahal kalau mereka melakukan sesuatu hal yang lain bisa, tapi cuma itu belajar itu yang jadi kendala. Iya, itu memang kendalanya luar biasa. Jadi kami menemui orang tua. Kalau tidak, kami pesan itu guru yang bagian sarana prasarana, mereka turun ke rumah-rumah mengunjungi orang tua, mereka sampaikan, Ibu kalau memang tidak ada kuotanya atau apanya yang tidak ada HP-nya, tolong datang ke sekolah saja. Nanti kami berikan informasi ke sekolah tentang pembelajaran. Jadi pihak sekolah juga memberi ruang kalau tidak terhambat mengenai gadget dan sebagainya. Nah, itu tadi dalam ranah peserta didik. Nah, mungkin porsi Ibu sebagai kepala sekolah yang mengontrol tenaga pendidik di sini, Bu. Nah, bagaimana proses mengontrolnya itu, Bu, selama pandemi ini? Apakah tidak sama dengan sebelum pandemi atau bagaimana? Nah, memang kalau mengontrol itu memang beda. Kalau sebelum pandemi kan kita sudah lihat di sekolah, masuk di kelas, bisa ada gurunya sementara belajar ada. Tapi kalau masa pandemi ini memang susah, karena kita kan lewat HP itu daring. Jadi bagaimana? Tinggal bertanya Pak Guru yang bersangkutan, ada mengajar tadi jam berapa sampai jam berapa? Ada Bu jam pagi sampai jam pagi di mana? Ini daftarnya. Jika saya lihat daftar siswa yang masuk, jumlahnya sekian, misalnya kelas 1 kan itu 20 lebih. Biasa cuma masuk 9 atau 11, itu yang lain enggak. Jadi dihukumi. Jadi ada guru BP, dia hubungi ke rumah-rumah. Melalui WA, WhatsApp atau? Biasa melalui WA, WhatsApp atau langsung ke rumah mereka.
memang di masa pandemi ini ya kita terbantu lagi-lagi Iya, dengan teknologi. iya memang terbantu dari teknologi, tapi tidak semua. Iya. Tidak semua terbantu dari teknologi, karena ada orang yang memang tidak punya sama sekali. Nah, itu kendala. Nah, tadi terkait dengan masalah-masalah di masa pandemi, Bu. Nah, sekarang ini saya melihat banyak piala-piala ini, Bu. Mungkin apa prestasi-prestasi yang sudah diraih peserta di sini, Bu? Nah, ini waktu sebelum pandemi ini kan piala ini sudah di tahun sebelumnya. Sudah di tahun sebelumnya ini. Kalau tahun-tahun ini belum, karena pandemi jadi orang tidak ada kegiatan sama Tapi sekali. sebelum pandemi, prestasi yang paling membanggakan untuk sekolah dari peserta didik itu Waktu ada Iko pelatihan apa waktu itu di itu Torang skala Camping. eh, Tapi ini piala sebelumnya dari iya, iya. 2016-17. Jadi sudah banyak prestasi yang Iya, diraih. Terhambat sekarang karena pandemi iya, lagi, terhambat karena pandemi sekarang. Ini untuk sekarang memang belum ada sama sekali. Iya. Ya mungkin teman saya kan Ya, jadi begini, kan guru dan atau pengajar itu sudah diberikan tugas dan profesinya masing-masing. Bagaimana cara sekolah mengatasi jika guru tersebut tidak melaksanakan tugas pada tempat? Nah, jadi kalau guru itu memang punya profesi sendiri kan sebagai guru pengajar. Pada saat mereka tidak melaksanakan tugas kan ada guru yang kita sharing dengan guru lain. Akhirnya ada guru pengganti. Guru yang bersangkutan berhalangan karena apa? Misalnya istrinya sakit, anaknya sakit, atau yang bersangkutan sakit, maka ada guru pengganti yang masuk dalam bidang studi yang dia ajarkan. Jadi diganti oleh orang lain, yang tidak dibiarkan. Kecuali kalau tidak ada guru sama sekali, ya, terpaksa anak diberi tugas. Anak-anak diberikan tugas supaya mereka tidak berkeliaran di dalam kelas. Itu yang pertama. Masih ada? Jadi itu tadi yang dijelaskan bahwa sangat sulit bagi siswa untuk melakukan pembelajaran daring. Iya. Apalagi untuk siswa yang tidak mempunyai gadget. Iya. Jadi pertanyaan saya Bu, bagaimana cara yang ditempuh untuk meningkatkan pembelajaran di SMA Muhammadiyah? Di masa pandemi. Iya, di masa pandemi. Dengan cara itu karena tidak ada gadget, jadi kami panggil datang di sekolah untuk mengambil modul. Modul itu dibawa ke rumah pulang. Setelah selesai jam yang ditentukan jam 2, maka mereka kembalikan ke sekolah. Jadi itu mengambil modul untuk belajar. Biasanya kalau yang jauh tempatnya kami kasih untuk 1 minggu punya. Nanti minggu berikut lagi dia datang lagi. Misalnya kan di sini ada yang dari Bitung, ada yang dari Madidi, ada yang dari Kupang. Karena mereka jaraknya jauh dengan keterbatasan karena ini pandemi. Jadi orang di sekolah ini memberikan kesempatan kepada siswa yang memang lokasi tempat tinggal mereka jauh. Itu. Masih ada? Kan itu di masa pandemi. Iya. Sebelum masa pandemi, cara meningkatkan kualitas sekolah bagaimana? Nah, kalau masa pandemi memang begitu, tapi kalau sebelumnya tetap kami melaksanakan itu di sekolah. Jadi tanpa alasan. Karena itu tidak ada halangan kan? Jadi mesti hadir di sekolah tepat waktu. Kalau misalnya sudah 2 atau 3 hari mereka tidak datang ke sekolah, kami akan hubungi keluarga, orang tua, atau siapa saja ada keluarga yang dekat dan hubungi untuk disampaikan ke orang tua anak yang bersangkutan. lalu komunikasi dengan Iya, orang tua. selalu komunikasi dengan orang tua kenapa anaknya tidak masuk karena alasan ini. Biasa kan perlu jauh transportasi kan yang memang menjadi kendala. Jadi itu mungkin salah satu. Ya, tadi Ibu sempat jelaskan bahwa memang beberapa orang tua terhambat dengan ekonomi Iya. dan sebagainya. Kira-kira sejauh ini pun pasca Pandemi. ya Mhm. ada tidak keluhan-keluhan dari orang tua misal soal pembiayaan sekolah dan sebagainya, dan apa kebijakan yang Ibu berikan? Nah itu memang kalau soal itu memang banyak orang tua yang mengeluh. Ibu, mereka itu datang di sekolah. Ibu, kami minta maaf karena kami belum bisa membayar iuran atau infak dengan alasan pandemi. Dengan kebijakan kami berikan. Iya Pak, sampai kapanpun kami akan berikan semasa pandemi ini, selama pandemi. Tapi kalau memang sudah ada, ya insya Allah Bapak dia mencicil sedikit-sedikit. Itu diberikan kesempatan kepada mereka agar mereka pertama
yang diutamakan. Jadi jangan kita mengutamakan mesti bayar dulu baru datang sekolah, tidak. Kami berikan kesempatan datang saja di sekolah, yang penting kalian belajar, yang penting kalian berusaha, kami akan tetap bantu walaupun belum ada dana, kami tetap membantu. Jadi itu salah satunya, dengan jalan itu kami bisa menampung, memberikan keringanan bagi siswa dan juga orang tua. Jadi banyak orang tua mengeluh, ibu saya punya anak belum bisa datang ke sekolah karena masalah keuangan. Bu, enggak apa-apa, kalau memang kendala Bu, kami berikan kesempatan tinggal di panti sini kan bisa. Jadi sekolah masuk di sini, tinggal dulu di panti kalau memang belum ada biaya. Itu kami berikan kesempatan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk putus sekolah. Iya, karena tidak ada setiap alasan. sekolah memberi Iya, banyak keringanan. banyak keringanan. Ya, mungkin hanya itu wawancara kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu. Suatu kehormatan bagi kami bisa mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah di SMA Muhammadiyah. Terima kasih Bu. Iya. Dan mungkin video selanjutnya kita akan memperlihatkan profil dari SMA Muhammadiyah itu sendiri sebagai bentuk pengenalan dari SMA Muhammadiyah Manado. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.